Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Minggu lalu saya nggak sempat posting nih, karena minggu lalu saya terpaksa harus dinas di luar kota. Jadi mau nggak mau jadinya ngupdate-nya digeser ke minggu kali ini. Di minggu kali ini sebenarnya ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Namun sebelum itu seperti biasa, sebelum dimulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Seninnya. Jadi Sobat Pintar tetap bisa dapat update yang terbaru dari Duit Pintar. Langsung kita masuk 3 topik utama yang ingin saya bahas, yang mana terjadi di bulan lalu, yang mana bisa memberikan dampak kita hingga ke bulan-bulan depannya. Dimulai dari yang pertama tentunya harga BBM. Kemudian dilanjutkan dengan adanya kenaikan dari cukai rokok. Dan yang terakhir adalah pilihan pekerjaan untuk mendapatkan pensiunan, terutama dengan menjadi pegawai negeri sipil. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kenaikan harga BBM. Jadi ternyata ada beberapa pihak yang mendapatkan rumor bahwa akan dinaikannya harga BBM di tanggal tertentu tersebut. Dan mereka udah ngantri, ternyata besoknya nggak naik. Besoknya malah turun, malah sebaliknya yang terjadi. Hal ini ngebuat banyak merasa terkena prank dikarenakan ternyata keesokan harinya harganya malah turun. Tentunya ini adalah hal yang baik dan patut disambut dengan hangat bagi masyarakat, dikarenakan tentunya harga BBM tidak bisa stabil. Dalam hal ini artinya kalau ada kenaikan harga minyak dunia, pemerintah akan naikkan. Kalau ada penurunan, selayaknya memang pemerintah turunkan harganya. Namun tentunya kita nggak bisa berharap nih penurunan harga BBM kembali ke zaman sebelum pandemi. Dikarenakan di zaman sebelum pandemi, harga minyak dengan harga minyak yang sekarang, tentunya harga minyak dunia dalam acuan ini, sudah naik 100%. Sehingga tidak mungkin harga minyak sebelum pandemi dengan harga minyak sekarang itu harganya akan beda tipis. Yang pasti kemungkinan besar adalah perbedaannya paling nggak yaitu 100% sesuai dengan kenaikan harga minyak mentah. Lalu kalau kita cek di internet, banyak banget netizen yang mengatakan, kok harga minyak dunia udah turun, kenapa harga minyak Indonesia baru turun? Jawaban yang paling sederhana yang bisa saya kasih tahu adalah pembelian harga minyak itu mengikuti pembelian harga futures, yang mana saya sudah pernah jelaskan soal futures di episode sebelumnya. Futures sendiri artinya kita beli kontraknya sekarang, kita ikat harganya sekarang, dan barangnya akan diantar nanti, bulan depan kah, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, tergantung kontraknya. Jadi kalau misalnya penurunan harga minyak terjadi hari ini, mungkin kita akan merasakan efeknya 1 hingga beberapa bulan ke depan. Hal ini adalah hal yang wajar, tentunya para produsen, dalam hal ini produsen BBM, ingin memastikan bahwa pasokan mereka tetap aman, sehingga mereka memastikannya dengan membeli kontrak futures tadi. Artinya kalau misalnya ada kenaikan harga minyak mentah hari ini, kemungkinan kita akan merasakan efeknya beberapa bulan ke depan. Jadi sama juga dengan penurunan. Namun memang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ini diturunkan supaya kita lebih bersaing dengan merek-merek lain dan sebagainya, yang menurut saya sebenarnya nggak valid. Alasan ini memang menurut saya nggak masuk akal dikarenakan tentunya pemerintah memiliki sistem operasionalnya sendiri, bukan hanya bersaing dengan pihak-pihak swasta, seperti yang diungkapkan oleh beberapa influencer yang ada di internet. Namun dengan adanya harga minyak yang tidak stabil ini, tentunya ini dapat memberikan kita 2 hal. Hal pertama tentunya adalah hal yang positif, di mana apabila terjadi penurunan harga minyak, kita dapat merasakan penurunannya. Hal negatif tentunya apabila kita berbisnis, ini akan menjadi semakin sulit untuk kita memprediksi kondisi biaya yang dapat terjadi di masa mendatangnya. Jadi kira-kira itu soal BBM. Kemudian hal kedua yang tidak kalah penting yaitu cukai rokok. Jadi berdasarkan data dari Kemenkes tahun 2021, ada sekitar 69 juta masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi rokok. Tentunya dibakar dan dihisap, nggak mungkin dimakan dalam hal ini. Jadi dengan adanya kenaikan cukai rokok ini memberikan dampak kepada harga dari konsumen. Artinya ada kemungkinan harga rokok akan naik lagi. Dengan adanya kenaikan harga rokok ini, maka biaya konsumsi ataupun biaya hidup dari 69 juta orang ini pastinya sedikit banyak akan terpengaruh, tergantung seberapa banyak konsumsinya. Semakin banyak konsumsinya, semakin besar pula yang dirasakan. Dengan biaya hidup yang naik, tentunya daya belinya akan berkurang. Kemudian hal ketiga yaitu pilihan pekerjaan untuk mendapatkan pensiun, yang mana tentunya ini ada perdebatan di beberapa pihak. Jadi seperti yang kita ketahui, banyak banget nih setiap tahun orang yang mengikuti yang namanya ujian CPNS, calon pegawai negeri sipil. Dan tidak jarang banyak mengeluarkan biaya agar bisa lulus ujian CPNS ini. Dan akhirnya ini membuat banyak sekali orang kesal ketika mereka membaca hal yang mereka tidak seharusnya konsumsi, yaitu
Apabila mereka ingin menikmati pensiunan dari PNS, pegawai negeri sipil, maka minimum mereka harus mengabdi selama 20 tahun. Jadi kalau misalnya kita mulai kerja di usia 30, kalau kita ingin menikmati pensiun, maka kita harus berhenti di usia 50. Kalau misalnya di bawah itu, maka tentunya kita nggak boleh ataupun nggak berhak menikmati pensiunan. Namun di sisi lain yang membuat para PNS ini marah bukanlah 20 tahun ini. Jadi yang membuat para PNS ini marah justru adalah ketika mereka baca untuk dapat menikmati pensiunan, para DPR hanya cukup mengabdi selama 5 tahun. Jadi bandingkan, satu yang 5 tahun, satu yang 20 tahun. Sehingga ini membuat para PNS cukup kesal dan akhirnya mereka merasa tidak adil. Apalagi nih, kalau kita ingat kembali, para PNS ini kan gajinya nggak tinggi. Udah gajinya nggak tinggi, tunjangannya nggak begitu banyak. Ini malah pensiunan bisa dinikmati setelah 20 tahun. Jadi kalau misalnya nih, Sobat Pintar ada yang berpikir untuk jadi PNS, udah boleh dong berpikir. Kira-kira nih, mana yang mau kita pilih kalau kita ingin menikmati pensiunan dari pemerintah? Nggak perlu saya kasih tahu dong. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan melihat hal-hal yang penuh ketidakpastian saat ini? Tentunya kalau misalnya kita mendengar adanya rumor akan dinaikkannya harga BBM, tentunya kita nggak perlu sibuk-sibuk ngantri juga. Yang bisa kita lakukan tentunya kita coba kurangi penggunaan BBM kita dengan misalnya pakai transportasi publik. Ini adalah salah satu pilihan transportasi yang cukup baik, namun memang nggak ada di semua wilayah di seluruh Indonesia. Contohnya nih, di beberapa daerah seperti di Medan, sistem transportasinya masih cukup kacau menurut saya dibandingkan dengan yang ada di Jakarta. Ya kita nggak bandingkan sama luar negeri dulu deh, kita bandingkan sama yang Jakarta dulu. Kemudian contoh hal lain yang bisa dilakukan adalah kurangi penggunaan transportasi bermesin. Dalam hal ini misalnya kalau kita pergi ke tempat yang cukup dekat yang bisa ditempuh dengan jalan kaki saja, ya mungkin jalan kaki bisa jadi pilihan. Walaupun memang ada kelemahan lain, yaitu keamanan yang kurang terjaga terutama di beberapa wilayah. Kemudian hal berikutnya terutama untuk Sobat Pintar yang merokok nih. Mungkin Sobat Pintar udah boleh berpikir gimana nih cara untuk berhenti merokok. Kemarin-kemarin saya pernah ada dengar tips untuk yang mau berhenti merokok, mungkin mereka bisa membuat satu habit baru atau satu kebiasaan baru. Jadi setiap mereka ingin merokok, mereka akan membagi rokoknya menjadi 2 kotak. Satu kotak kosong, satu kotak yang berisi. Jadi yang mereka lakukan adalah setiap kali mereka hendak merokok, satu rokok itu mereka akan gunakan, satu lagi mereka akan keluarkan dari kotak yang berisi, dimasukkan ke kotak yang kosong ini. Sehingga kotak yang berisi ini lama-kelamaan akan lebih cepat habis. Sehingga ada efek psikologis di mana kok kita ngerasa rokok kita cepat banget habis. Jadi kita akan lebih cenderung lebih mengerem penggunaan rokok kita. Di sisi lain, kotak yang kosong tadi yang pelan-pelan kita isi tadi, ini kita bisa kesampingkan. Jadi secara nggak langsung, secara perlahan-lahan, kita akan memotong ataupun mengurangi konsumsi rokok kita. Apakah ini bekerja? Ya saya nggak tahu, karena saya kan bukan perokok juga. Jadi mungkin Sobat Pintar yang ada merokok dan udah mencoba ini, bisa kasih dong komentarnya di kolom komentar. Ada juga dulu supir saya yang mengubah kebiasaan merokok dia dengan mengkonsumsi permen karet. Ini bisa menjadi pilihan juga. Jadi daripada konsumsi rokok, ya ganti jadi permen karet. Mungkin untuk awalnya agak susah, namun lama-kelamaan ya tentunya harapannya dapat diubah. Bahkan mungkin nggak perlu dengan mengunyah permen karet lagi. Memang agak susah. Saya udah mendengar banyak sekali orang yang mencoba untuk berhenti merokok, namun ya tentunya mereka mengalami kesulitan. Kemudian untuk Sobat Pintar yang hendak ikut ujian CPNS, saya doakan agar Sobat Pintar bisa lulus dan lulus dengan nilai yang baik. Dan tentunya untuk Sobat Pintar yang hendak mengikuti ujian CPNS namun belum mengikuti ujiannya, Sobat Pintar bisa pilih-pilih ataupun pikir-pikir lebih panjang lagi. Mungkin saja bekerja di perusahaan swasta bisa memberikan dampak yang lebih baik, dalam artian berpotensi mendapatkan penghasilan lebih banyak walaupun nggak dapat pensiun. Jadi untuk pensiunannya ya kita tabung sendiri, kita rencanakan sejak dini. Mungkin ini akan menjadi pilihan yang lebih baik dikarenakan kalau kita bekerja di perusahaan swasta, kita ada potensi untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih baik, bisa mendapatkan lompatan penghasilan yang lebih baik, tentunya dengan beberapa catatan yang sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya. Atau kalau misalnya Sobat Pintar ingin mengabdi kepada negara, langsung saja sekalian jadi DPR aja. Mana tahu gajinya lebih gede, tunjangannya lebih banyak, dan bisa dapat pensiunan setelah mengabdi selama 5 tahun. Jadi kan lebih pendek.
ini bisa menjadi pilihan yang mungkin menurut saya lebih masuk akal daripada kita hanya menyasar ataupun menargetkan jadi PNS. Dan yang terakhir secara keuangan tentunya yang dapat Sobat Pintar lakukan dengan fenomena global dengan kenaikan harga yang ada terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, namun benar-benar di seluruh dunia, maka yang dapat Sobat Pintar lakukan adalah tingkatkan yang namanya dana darurat, dana cadangan, dan juga investasi. Tentunya memang saat ini harga-harga aset lagi anjlok. Namun justru di harga anjlok saat ini, kalau kita dapat membeli di harga yang lagi murah-murah ini, kita dapat berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak secara jangka panjangnya. Jadi kalau misalnya nanti keadaan ekonomi sudah membaik dan harga aset naik kembali, ya keuntungan kita bisa lebih berlipat ganda. Tentunya ini mungkin nggak dapat berlaku untuk semua orang, namun paling nggak untuk Sobat Pintar yang ada dana nganggur, dana lebih yang nggak kepake, ya mungkin ini bisa menjadi pilihan yang baik agar Sobat Pintar nggak gunakan uangnya untuk foya-foya juga. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, seluruh dunia lagi menghadapi yang namanya ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini adalah kepastian itu sendiri. Jadi bisa saya katakan, ya kita nggak bisa mengendalikan yang namanya ketidakpastian. Namun yang bisa kita lakukan adalah, daripada kita meratapi ketidakpastian ini, akan lebih baik kita pikirkan bagaimana cara kita merespon atas ketidakpastian ini. Daripada kita bingung, duduk, nggak ngerti kita mau ngapain, lebih baik kita coba, kita berusaha, daripada kita nggak ada usaha sama sekali. Ya paling nggak kalau kita usaha, kita tahu nih, kita kalau misalnya gagalnya karena apa, kita bisa belajar sesuatu hal yang baru. Dan ketika ekonomi sudah membaik kembali, paling nggak kita sudah memiliki bekal ilmunya, bekal pengalamannya yang dapat membuat kita menjadi lebih baik di masa mendatangnya. Jadi itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.